Pak, kenapa orang Islam ini kok adanya aneh-aneh? Aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta? Tadi begitu saya masuk sini, terdengarlah suara adzan yang asing di kuping saya. Ada kata-kata aso. Aso apalah saya tidak tahu, Pak. Oh betul Bapak Pendeta, itu adzan subuh pakai as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya, Pak? Beliau memberikan jawaban kepada saya, lebih baik sholat daripada. Bukan semakin tertarik kepada Islam, tidak, tapi saya semakin membenci. Kenapa? Karena iri di dalam hati saya. Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibadat kepada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adzan ini? Maka timbullah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Rosi dan umat Islam yang lainnya. Kata saya, kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi. Kapan molornya kalau sholat melulu? Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam, banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya tentang ajaran agama Islam. Dan akhirnya beliau memberikan satu Al-Quran dengan terjemah produksi Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya. Saya terima ini Al-Quranul Karim. Kira-kira jam 3 lebih saya keluar dari rumah beliau, masuk rumah kontrakan saya. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, saya langsung ditegur oleh rekan-rekan saya, termasuk oleh Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Dari mana Brur kok dari pagi sampai sore begini baru pulang? Sedangkan jam 4 sore ini Brur harus memimpin kami untuk membawa umat Islam yang ada di kampung Prapanca ini. Maka saya katakan kepada rekan saya bahwa saya sudah menanyakan tentang azan dan saya diberikan satu Al-Quran ini. Ini ditertawakan semua oleh rekan saya. Seharusnya sore itu saya memimpin penginjilan. Entah kenapa saya ini malas sama sekali untuk melaksanakan tugas. Mungkin ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya tugas, saya serahkan kepada Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Brur, tolong pimpin misi kita ini, tolong pimpin penginjilan kita ini, bawa umat Islam sebanyak-banyak yang ada di kampung Prapanca ini. Dan ini dananya 16 juta, tolong bagikan kepada mereka. Pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah tersedia di dalam kendaraan. Silahkan Brur bagikan, harus tepat pada sasaran. Berangkatlah rekan saya 14 ini menjajakan agama door to door dengan bermodalkan uang 16 juta, pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya hanya di rumah sendiri sambil melihat-lihat luarnya Al-Quran karena saya belum hafal huruf Arab, yang saya baca hanya terjemahnya saja. Begitu saya akan membuka Al-Quran, terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya yang saya yakini dulu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Saya mohon petunjuk dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya. Tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya. Saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir. Tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya, semakin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya 2 ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya, selama 3 bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur. Hanya membolak-balik membaca arti daripada 2 ayat ini saja. Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya. Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini, bergejolaklah di dalam dada saya ini. Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia.
Maka saya harus berani mengatakan kepada rekan saya, apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menerima risikonya. Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosid, atas petunjuk dan petuah dari Bapak Rosid, saya memberanikan diri menghampiri rekan saya 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa. Saya katakan kepada rekan saya bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan. Saya akan menyerahkan sebagai ketua misionaris pada Anda semua, karena saya hari ini akan mencari agama yang baru, itu agama Islam. Karena hanya Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Agama yang kita pegang sama-sama tidak bisa menyelamatkan kita semua. Namun apa daya yang saya terima dari mereka, maaf, saya bukan mau dikasihan oleh ibu dan bapak, tidak. Yang mengasihani saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan seorang tentara, saya bukan seorang polisi, tapi merasakan panasnya peluru di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya ini. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar merah membara, yang dipukulkan ke pipi saya tahan dengan tangan kiri saya. Demi Allah, besi panas nempelah di tangan kiri saya. Lalu saya ditengkurapkan, kepala saya diinjak oleh 3 orang. Tangan saya, kaki saya kiri kanan dipegang dan diikat oleh mereka. Lalu punggung saya dipukuli oleh Dr. Johan pakai kursi rotan. 13 tulang punggungnya patah untuk mengenal Islam. Kalau menurut logika manusia, saya ini harus sudah meninggal dunia. Tapi Allah Maha di atas maha, Allah mempunyai rencana lain untuk saya. Atas izin dan karunia Allah yang diberikan kepada saya bisa lolos dari pembunuhan rekan-rekan saya. Sambil merasakan panasnya di kaki kiri saya dan di dada sebelah kanan saya, pedihnya di tangan saya, ngilunya di punggung saya loncat keluar dari rumah sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini asing di mulut saya. Belum pernah ada seorang pun yang mengajarkan kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Belum pernah sekalipun saya belajar kalimat thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pertolongan dari seorang cim-cim yang beragama Buddha. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau. Lalu baju saya digunting karena jadi satu dengan kulit. Lalu yang bekas luka besi panas dari dikocrotin pakai kecap oleh beliau. Kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu, diikat pakai benang rapia. Punggung saya diikat pakai samping. Lantas saya dibawa beliau ke rumah sakit Fatmawati. Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini, pengen mengenal Islam. Dan alhamdulillah setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya, beliau pula lah yang membiayai saya. Sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada Cim ini. Cim, tolong saya, bawa saya kemana saya harus pergi, karena saya pengen memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah saya dibawa oleh beliau ke Cipete, ke Bapak Kiai Haji Dr. Idam Khalid, saksi yang masih hidup, yang membina kesama yang pertama adalah Bapak Hamjahas. Maka kata beliau kepada saya, kalau Anda pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah, Anda jangan dulu mengenal Al-Quran, Anda jangan dulu mengenal sholat, tapi Anda harus dulu mengenal isi daripada 2 kalimat syahadat.